Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua tetap sehat walafiat dan diberi semangat ya untuk belajar terus ya, walaupun banyak problem-problem yang akan kita hadapi. Ya, untuk kali ini kita akan coba belajar mengenai fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat tersebut khususnya mengenai bagaimana menentukan fungsi kuadrat. Ya, ada 3 kondisi yang harus kita hadapi ya, yang akan kita tentukan, dimana dengan saat 3 kondisi tersebut kita bisa menentukan fungsi kuadrat. Kondisi yang pertama yaitu apabila 2 titik yang melalui titik sumbu X dan 1 titik lainnya diketahui. Yang kedua, 3 titik yang lainnya diketahui. Yang ketiga, 1 titik puncak ya, titik puncak daripada grafik fungsi kuadrat tersebut dan 1 titik lainnya diketahui. Nah, sekarang kita bahas dulu kondisi yang pertama ya. Kondisi pertama yaitu memotong sumbu X dan melalui titik lain ya, untuk menentukan fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat di sini contoh fungsi kuadrat yang melalui titik X1 ya, fungsi kuadrat yang melalui titik X1,0 dan X2,0. Ini X1,0 dan X2,0 ini berarti dia grafiknya memotong sumbu X di titik X1 dan titik X2. Ya, dan X3, Y3 ini X3, Y3 titik yang ketiga adalah Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Inilah ya rumusnya. Ya, rumus untuk menentukan fungsi daripada grafik ya, fungsi kuadrat ya. Nah, contoh dari gambar di samping, ini gambarnya, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik min 3,0, 2,0 dan 0,-12. Ya, kita lihat di sini grafik yang ini, yang merah ini, dia melalui titik min 3,0 di sini. Ini kan min 2, ini min 4, ini di sini berarti dia memotong di sini. Di sini potongnya itu min 3 di sini ya, min 3. Ini min 2, min 3, min 4. Kemudian 2,0 juga memotong ini sumbu X, memotong sumbu X di titik 2,0 ini dia, pas 2,0. Kemudian dia memotong di 1 titik lagi, di sini kita tengok dia memotong sumbu Y 0,-12 nih, ini min 12 berarti dia koordinatnya adalah 0,-12, itu X-nya 0, Y-nya min 12. Nah, penyelesaian sesuai dengan rumus dasarnya yaitu Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Inilah dia. Kita gunakan rumus ini untuk menyelesaikan persoalan yang pertama. Ya, nih. Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X dikurang X2. Ya. Karena X1 ya di sini kita bikin min 3, X2-nya adalah 2, maka kita buat Y sama dengan A dikali X kurang min 3 dikali X dikurang 2. Kenapa X kurang 2? Karena X2 nya adalah 2, ini X2, ini min 3, ini sebagai X1. X kurang min 3 dikali X kurang X2. Ini tanda kurung double ini, berarti ini dia, ini tanda kurung, berarti di sini ada tengah-tengah, berarti dia kali ya. X kurang min 3 sama dengan X tambah 3, kurang min berarti X tambah 3 kali X kurang 2. Y sama dengan A dikali X kurang X tambah 3 dikali X kurang 2. Sampai di sini saja. Kita lanjutkan dengan yang titik yang ketiga nih, 0,-12. Nah, ini tadi 0,-12. Ini 0,-12. 0,-12 berarti X-nya 0, Y-nya minus 12. Nah, persamaan jelas tadi Y dengan A dikali X tambah 3 X kurang 2. Berarti kita ganti Y-nya dengan min 12. Ganti X-nya dengan 0. Kenapa? Di sini 0,-12. Maka ini YA dikali X tambah 3 X kurang 2 ini menjadi min 12 bagi ganti dengan Y. A-nya tetap X tambah 3 ganti X dengan 0 jadi 0 tambah 3. Kemudian X kurang 2 ganti X di sini dengan 0 menjadi 0 kurang 2. 0 tambah 3, 3. 0 kurang 2, min 2. 3 kali minus 2 sama dengan negatif 6. Berarti persamaan ini menjadi min 12 sama dengan A dikali negatif 6 ya. Atau A sama dengan min 12 dibagi negatif 6 ya. Min 12, minus 6-nya kan sebelah kanan, pindahkan ke sebelah kiri. Jadi dia membagi ya. Jadi A kali berapa? Minus 6 kali berapa supaya min 12? Minus 6 kali 2.
yaitu minus 12 per minus 6. Min 12 bagi minus 6 adalah 2 ya. Kita peroleh A-nya. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita peroleh A-nya sama dengan 2. Sementara persamaan apa yang tadi ya, garisnya sampai pada Y sama dengan A dikali X tambah 3 X kurang 2. Karena A-nya adalah 2, maka kita bikin 2 dikali X tambah 3 X kurang 2. X tambah 3 dikali X kurang 2 ini kita kalikan. X dikali X hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian X dikali min 2 hasilnya adalah minus 2X. Kemudian 3 dikali X ini sama dengan 3X. Kemudian 3 kali min 2 sama dengan negatif 6. Nah, inilah dia. Nah, sekarang kita sederhanakan. X kuadrat di sini min 2X tambah 3X. Min 2X tambah 3X sama dengan X, 1X ya, 1X. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2 dikali X kuadrat ditambah X dikurang 6. Baru ini kita kalikan ke dalam. 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 6, negatif 12. Jadi persamaan grafik di atas yang melalui titik min 3,0, 2,0 dan 0,12 adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 12. Itulah contoh yang pertama. Nah, kalau nggak ditanya. Yang berikut contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Kalau tadi grafik contoh pertama terbuka ke atas, sekarang grafiknya terbuka ke bawah. Nah, ini dia. Tentukan grafik fungsi kuadrat di samping. Nah, ini saya tambahkan ya. Kadang-kadang soalnya ininya nggak ada, 0,8 ini nggak ada. Tentukan grafik fungsi kuadrat di samping, langsung gambar. Nah, maka kita harus pandai-pandai. Tentukan dari gambar ini titik mana yang dipotong oleh grafik ini yang merah ini, titik mana. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang dipotong ini dia 1 min 8. Di sini min 8 berarti dia 0, min 8, bukan min 8,0. Kenapa? Karena dia memotong sumbu Y. Kalau sumbu Y dia berarti dia 0, min 8 nih, 0, min 8 nih. Yang kedua nih 2,0. Nah, di sumbu X kita bikin dia 2,0. Yang ketiga nih 4,0. Nah, ini dia 4,0. Jadi dia melalui titik 0,8, 2,0 dan 4,0. Kembali kita gunakan rumus dasarnya, yaitu sama dengan rumus dasar ya. Y sama dengan A dikali X kurang X1, X kurang X2. Y sama dengan A-nya belum diketahui. X1 nya tadi adalah kita pakai ini X1. Di X1 itu yang di sumbu apa ya? Di sumbu yang memotong sumbu X. Nah, ini X2. Nah, ini X2 atau dibalik pun boleh ya, tapi ini titik yang ketiga, jadi kita pakai ini yang X1 dan X2 ini. Y sebenarnya A dikali X kurang X1 berarti X kurang 2 karena X1 nya 2 dikali X kurang X2 berarti X kurang X2 nya berapa? 4, X kurang 4. Y sebenarnya A dikali X kurang 2 dikali X kurang 4. Nah, kita ambil titik di sini 0, min 8 nih, panahnya kok di samping. Nah, 0, min 8 di sini, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan yang ini. Masukkan, ganti di sini ini sebagai X, ini sebagai Y. Ya, ini min 8 sebagai Y. Maka ganti di sini dengan min 8, maka Y sama dengan A dikali X kurang 2, X kurang 4. Itu Y-nya kita ganti dengan min 8. Nah, A-nya tetap X kurang 2 berarti 0 kurang 2 dikali X kurang 4 berarti 0 kurang 4. Kenapa? Karena 0. Kenapa 0? Karena di sini X sebagai 0. 0. X 0. Ya. Nah, 0 kurang 2 min 2, 0 kurang 4 min 4. Negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan positif 8. Jadi min 8 sama dengan A dikali 8. Maka A-nya sama dengan negatif 1, yaitu minus 8 dibagi 8 negatif 1. Atau 8 kali berapa supaya negatif 8? Maka 8 kali negatif 1. Jadi A nya negatif 1. Nah, setelah A nya negatif 1, kita masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan A X kurang 2 X kurang 4. Ganti A nya ini dengan negatif 1. Maka ini menjadi, ini kita A nya min 1, yang ini kita kalikan. X kali X, X kuadrat ya. Kemudian
X kali min 4, nih min 4X, kemudian min 2 dikali X, min 2X, kemudian min 2 dikali min 4, positif 8. Nah, saya ulangi, X kali X, ini X kali X kuadrat, X kali min 4, min 4X, min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali minus 4, positif 8. Nah ya, kemudian yang ini yang di dalam kurung ini kita sederhanakan ya, ini kita sederhanakan, yang ini kita sederhanakan, ini menjadi X kuadrat minus 4X dikurang 2X min 4X kurang 2X minus 6X tambah 8. Ini di luar tetap min 1 ya, baru kita kalikan ke dalam, min 1 kali X kuadrat minus X kuadrat, nih kalikan, min 1 kali minus 6X positif 6X, min 1 kali positif 8 negatif 8 ya. Jadi inilah dia persamaan grafik yang diminta nih, ini persamaan grafiknya. Nah, jadi persamaan grafik yang melalui 0,8, 2,2 dan 4,0 yang ini adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 8. Oke. Nah, sudah 2 soal. Hanya sederhana saja, mari kita berlatih. Nah, ayo berlatih, tentukan fungsi kuadrat dari grafik di samping melalui titik min 5,0 nih, min 5,0, min 1,0 dan titik 0,5 nih, 0,5. Nah, ini ada satu sana, cukup 1 soal saja. Perhatikan 2 contoh soal tadi, maka insya Allah pasti bisa diselesaikan. Ya, demikianlah pelajaran kita kali ini ya. Wabillahi, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe.